telah kedatangan tamu dari jauh. Walaupun jauh kita bisa dekat karena difasilitasi oleh fasilitas Zoom. Kita kenalkan, ini adalah Dr. Adiana Slamet SIPM MSI. Sehari-hari beliau sebagai Ketua KPID Jawa Barat. Dan tema kita pada hari ini adalah tren mengkritik pemerintah melalui meme. Nah, jadi sebelum kita berdiskusi lebih jauh tentang tren mengkritik pemerintah melalui meme, ada beberapa hal mungkin yang perlu kita coba tanyakan ke Kang Adi nih. Menurut Kang Adi, kira-kira kalau kita berbicara tentang tren mengkritik pemerintah melalui meme, berarti kita harus tahu dulu ya, yang disebut dengan meme itu sebetulnya ada kategori khusus kah gitu, atau segala hal sesuatu yang berbicara tentang bentuk kritik melalui media medsos atau online atau internet, ketika dia menyatukan desainnya antara gambar atau visual dengan teks sudah otomatis disebut meme. Nah, ini mungkin bisa Mas Adi atau Kang Adi ya, Kang Adi coba apa jelaskan mungkin Kang. Silakan Kang Adi. Ya, terima kasih ini Mas Dr. Agus gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Pertama kali saya harus mengucapkan terima kasih kepada FISIP Universitas Bengkulu ya, terutama program studi ilmu komunikasi sudah memberi kesempatan gitu ya, Mas Agus gitu untuk saya gitu sedikit berbagi pengetahuan ya tentang tren meme ini gitu ya. Ya, kalau kan sebenarnya ini berkaitan dengan media logik ya, apa namanya, Mas Agus ya, gitu ya, media logik yang kemudian mengharuskan gitu ya, bahwa segala sesuatu pesan yang kemudian disampaikan dalam ruang apa namanya politik gitu ya, tidak lagi kemudian ditafsirkan serius kan gitu ya. Nah bahkan gitu ya, apa namanya meme ini kan sesungguhnya kalau kita melihat pada historis di negara-negara sana gitu sudah lama sesungguhnya 2000 kira-kira 2006 ya 2006 2005 2006 yang kemudian ini adalah bentuk gagasan ya pemikiran perilaku gitu ya orang yang mengkonstruksi satu realitas politik gitu bahwa hari ini gitu ya dalam mencermati apa media logik gitu kan eh, media logik di sini adalah media logik yang kemudian berbasiskan internet ya Mas Agus ya karena meme ini kan sesungguhnya memang dikhususkan gitu ya pada ruang cyberspace sebenarnya ya terutama di media sosial gitu ya dalam bentuk apa visual gitu ya audio visual gitu ya dengan singkat. Nah, ini ada hal yang kemudian menarik sebenarnya apa Mas Agus gitu ya tentang bahwa bagaimana maraknya meme gitu ya terutama di Indonesia untuk melakukan kritik gitu ya apa terhadap policy gitu ya yang kemudian dikeluarkan oleh pemerintah gitu akhir-akhir ini ya bahkan saya melihat dari Pilpres 2014 sebenarnya pasca Pilpres 2014 itu sudah bermunculan gitu ya meme ini gitu. Nah, apa yang kemudian menarik gitu ya dalam konteks apa namanya maraknya meme sebagai kritik ya ya Mas Agus ya pada kebijakan pemerintah gitu. Yang pertama kita harus melihat dulu gitu ya bahwa dalam perspektifnya Jurgen Habermas itu kan ada yang namanya ruang publik ya Mas Agus ya. Jadi ya public spare gitu ya. Nah, cuman public spare di sini itu kan yang diharapkan itu bahwa ini media mainstream sebagai public spare kan seperti itu, Mas Agus ya. Seperti televisi gitu ya, yang berbasiskan internet gitu. Tapi kemudian ada satu pola pergeseran gitu ya, yang kemudian dalam kacamata ekonomi politik gitu ya, media atau ekonomi politik komunikasi gitu, ada pergeseran bahwa institusi media mainstream gitu ya, ini kan dikuasainya
oleh tiga aktor yang sangat berpengaruh, sehingga tiga aktor ini misalkan government gitu ya, lalu pemilik modal, pengiklan gitu tentunya, lalu owner, sorry, empat, lalu politisi gitu ya, atau apa namanya, yang bergerak pada bidang-bidang itu. Nah, karena ada misalkan oligarki media yang kemudian itu tidak lagi gitu ya, bahwa media itu di apa khususkan untuk masyarakat gitu, untuk melakukan diskusi gitu di situ, untuk menyampaikan pemikiran, gagasan apa segala macam. Lalu muncullah new media kan kayak gitu ya, eh, Mas Agus ya. Nah, new media ini yang kemudian saya menginterpretasikan ini second public sphere atau ruang publik kedua gitu ya bagi masyarakat gitu untuk coba menuangkan pemikiran, gagasan gitu ya dalam bentuk apapun. Nah, nah ini salah satu yang kemudian maraknya meme, karena meme ini gitu ya pada awalnya gitu itu memang diperuntukkan untuk di ruang cyberspace gitu ya. Eh, gitu. Mhm. Betul, kalau dalam konsep awalnya kan seperti itu ya, Mas Agus ya. Jadi diperuntukkan untuk new media. Mhm. Betul. Mhm. Betul. Ornamen-ornamen artefak. Di Mhm. situ ada visual berupa pahatan, lalu kemudian di Betul. situ juga ada mungkin aksara gitu ya. Mhm. Lalu ada keterkaitan nih, yang satu di Borobudur, yang satu lagi ada di India. Mhm. Eh, ini apakah kemudian sebetulnya jejak mem pada masyarakat eh, prahistoris lah boleh dikatakan seperti itu, atau mem memang khusus sebetulnya pada wilayah masyarakat modern ketika new media itu dikenal dan kemudian masif begitu Kang Adi. Mungkin Nah, Kang Adi ada pemikiran. ya kalau Iya. kalau dalam interpretasi saya ya, Mas Agus Mm-mm. ya, bahwa karena kritik ini kan bagian dari ruang politik sebenarnya, Ah. gitu. Jadi orang yang kemudian membuat meme ini kan apa namanya sudah paham gitu ya tentang apa yang kemudian dibuatnya. Jadi sudah mempunyai orientasi politik yang cukup baik gitu ya untuk memotret bahwa bagaimana apa namanya ruang-ruang politik atau kebijakan-kebijakan apapun gitu ya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, saya cuma pengen melihat pada sisi di mana misalkan ya, yang pertama ada beberapa riset gitu ya, Mas Agus, terutama riset-riset tahun apa? Saya pernah riset di 2018 gitu ya, itu terbit di apa Atlantic Press gitu, Mas Agus, itu tentang bahwa bagaimana anak-anak muda gitu ya yang kemudian mendapatkan informasi politik itu di mana gitu dan harus seperti apa informasinya. Nah, ternyata saya meneliti di 6 perguruan tinggi negeri gitu ya, di Bandung Raya gitu, yang kemudian hasilnya itu memang apa? Yang pertama, riset yang kemudian saya lakukan itu bahwa anak-anak muda itu ngambil atau mendapatkan informasi politik itu dari media sosial, Oke. terutama Instagram dan Twitter pada waktu itu, karena segmentasinya pada ruang itu gitu Ah, ya, ah, ah. 2018 itu. Yang kedua, apa yang kemudian diambil informasi itu gitu tidak apa mengkonstruksi, anak-anak ini mengkonstruksinya, anak-anak muda ini mengkonstruksinya pesan-pesan yang kemudian tidak serius. Maksudnya tidak Hmm. serius itu harus ada bumbu-bumbu joke gitu ya, Hmm. humor gitu ya, Iya. baik itu teks ya pada waktu itu. Nah, lalu 2019 ada riset yang kemudian dilakukan oleh IDN Institute, Mas Agus. Oh itu ya, iya iya iya.
betul. Jadi ada riset yang kemudian dilakukan oleh IDN Institute bahwa anak-anak muda gitu ya, itu tidak mau, kenapa tidak mau ngomongin tentang politik gitu? Karena memang anak-anak muda ini tidak mau hal-hal yang serius. Oke, ya. Nah, artinya kenapa saya selalu ngomong anak muda gitu ya, Mas Agus, Mm-mm. ketika kita bicara pada tahun 2019 gitu ya, sampai ke sini gitu, ini kan kita bicara bahwa Indonesia menghadapi bonus demografi. Mm-mm. Nah, artinya bonus demografi yang kemudian segmentednya meme ini gitu ya, itu diperuntukannya pada level-level tertentu atau segmen-segmen tertentu sebenarnya. Iya, anak muda tadi. Betul. Iya, Jadi iya. anak-anak muda gitu ya. Yang kemudian misalkan kemajuan teknologi gitu mengharuskan bahwa pesan politik gitu ya. Siapapun yang membuat terutama termasuk gitu ya kritik sosial karena tadi ya ini sebagai ruang public sphere, second public sphere, ruang Mhm. publik kedua gitu. Maka ini diperuntukkan memang pada ruang kemajuan teknologi yang ditandai dengan misalkan taruhlah basisnya cyberspace yang kemudian berbasiskan internet. Jadi interpretasi saya bahwa meme ini muncul gitu ya, itu adalah bagian dari bahwa bagaimana ekspresi orang gitu ya yang tertutup di ruang publik tadi, the Mhm. first public sphere, yang kemudian beralih ke the second public sphere, Mas Agus, yang Mhm. kemudian basisnya itu internet. Interpretasi saya seperti itu sih sebenarnya, Mas Agus. Oke, baik Kang Adi, menarik interpretasi Kang Adi terkait bahwa di ruang second public sphere inilah tumbuh bagai jamur yang namanya Betul. penggunaan meme sebagai bentuk kritik khususnya oleh Mhm. anak muda. Karena mungkin Mhm. kalau kita berbicara tentang politik dengan media yang berupa hanya teks atau visual dengan paragraf yang panjang mungkin berat dalam tanda Betul, petik begitu Kang Adi ya. betul, betul, Dengan betul, adanya meme bagaimana menyimpulkan secara ringkas sekaligus satir, disitulah betul, kemudian anak muda ada interest tertarik baik untuk membuat betul, maupun mengkonsumsinya. Mungkin Kang Adi betul, seperti itu ya. betul, Nah, betul. pertanyaan yang berikutnya kemudian kita boleh tanyakan kira-kira apakah meme ini sebetulnya produk instan dalam pengertian bahwa memang tipikal netizen anak muda khususnya menyenangi sesuatu yang instan atau ada hal lain yang menurut Kang Adi analisisnya bahwa di era inilah kemudian meme bisa berkembang dan konsumsinya secara masif digunakan oleh halayak muda. Ya, kan gini ya, apa namanya, eh, Mas Agus gitu ya, kembali lagi pada media logik gitu ya, media Media logik, logik ya. Oke. betul. Jadi kan kalau ngomongin media logik pasti ngomongin algoritma. Oke, oke, ya. Hari ini kan disebutnya rezim algoritma gitu ya. Benar ya. Bahwa bagaimana misalkan kesukaan orang gitu ya, bahwa bagaimana apa yang dipilih, apa yang dilihat, apa yang dibaca gitu. Ini menurut saya ini relate dengan kenapa kemudian meme ini dibikin gitu ya. Orang yang membuat meme ini kan tentunya paham Hmm. tentang bahwa bagaimana algoritma bekerja ya, Hmm. Mas Agus ya. Satu itu gitu ya. Kedua, misalkan kita bicara media sosial, karena basisnya di media sosial, terutama di Instagram gitu ya. Ini kan kalau ngomongin tentang teks yang begitu panjang, tadi Mas Agus bilang gitu ya, Hmm. itu ruangnya kan tidak cukup dan orang malas membacanya, kan Hmm. kayak gitu ya. Nah, maka dibikinlah meme gitu ya dengan apa tadi bahasa-bahasa joke gitu ya, bahasa penghalusan atau eufemisme dalam ruang komunikasi politik gitu ya. Iya, iya. Nah, maka ini terjadi. Kenapa kemudian meme ini tersebar luas dan begitu cepat gitu ya dan begitu disukai karena memang ya tadi balik lagi bahwa orang hari ini gitu ya anak-anak muda ini punten ya otokritik untuk kita semua gitu Iya, ya. iya. Kan eh, kadang tidak apa
tidak mau membaca utuh. Benar. Jadi kan tidak mau membaca utuh ya, Mas Agus ya. Kalau generasi misalkan ya, generasi 80-an, 9 ke Hmm. bawah, 90-an dan seterusnya, itu kan kita dituntut untuk membaca buku. Iya, benar Kang Adi. Kan kayak gitu ya, membaca koran gitu. Apa Mas Agus gitu ya. Iya. Nah, artinya bahwa hari ini gitu ya, kalau misalkan tadi Mas Dr. Agus bilang bahwa apakah misalkan ada karakter yang berbeda gitu ya tentang generasi hari ini, tentang apa, instan, pengennya cepat gitu ya, Mm-mm. melihat sesuatu cepat, tidak mau membaca utuh apa segala macam. Saya pikir pada aspek psikologi politik gitu ya, apalagi psikologi pesan gitu yang kemudian dalam ruang komunikasi politik gitu, saya pikir ini ada keterkaitan juga gitu ya, keterkaitan karena apa, lagi-lagi gitu bahwa anak-anak muda hari ini gitu ya, kalau kita bicara pada konteks itu gitu, ini harus coba melihat pada aspek-aspek di mana karakter-karakter itu gitu terekod gitu dalam algoritma tadi ya. Iya. Mas Dokter gitu ya. Hmm. Jadi Nah, kalau kita lihat terkait dengan algoritma dari media logik ya, ini betul. kan berarti bahwa sebetulnya eh, bisa efektif atau tidaknya sebuah meme itu kan ketika kita berbicara algoritma, ketika sebuah meme itu kemudian ikut di broadcast atau di posting Mhm. melalui mekanisme viral karena algoritma tadi mungkin seperti itu Kang Adi Mhm. ya. Nah, Mhm. ketika kita berbicara substansi dari meme yang masih dalam kategori disebut eh, batasan itu mengkritik, kira-kira menurut Kang Adi ada nggak satu batasan yang jelas mana yang kemudian meme masih dalam kategori mengkritik atau meme yang kemudian kebablasan sehingga kemudian bisa dibawa ke meja hijau atau persidangan ketika orang yang merasa eh, dirinya kemudian dikritik bukan sebagai individu tapi sebagai pejabat publik. Karena kita lihat kan tren ini bukan hanya menyasar Mhm. presiden tapi juga banyak meme-meme yang kemudian juga digunakan oleh netizen untuk menyentil berbagai kebijakan bukan hanya kebijakannya tapi juga personal dari Nah, pejabat publik tersebut. Nah, kira-kira ada batasan yang jelas nggak? Apakah meme ini masih dalam koridor disebut kritik atau ini sudah kebablasan dari kritik? Nah, menurut Kang Adi, sejauh pengamatan Kang Adi terkait meme ini seperti apa ini Kang Adi? ya, ini problem ya sebenarnya ya, Mhm. apa namanya, Mas Agus ya. Ini problem ketika kita bicara pada meme ini batasannya tipis betul gitu Iya, sebenarnya. tipis ya. Heeh. Tipis betul. Kenapa saya bilang tipis? Kan hal yang membedakan itu kan ketika meme ini berisi kritik, itu pasti ngomonginnya tentang policy, tentang kebijakan. Iya. Apa yang kemudian dikeluarkan oleh pejabat publik gitu ya, apa namanya, Mas Agus ya, apakah memang kebijakan ini pro rakyat atau tidak misalkan kan gitu ya. Dan yang lain-lain lah, terutama masalah kebijakan. Dan sebenarnya kalau kita bicara pada konteks kritik di ruang apa, konsolidasi demokratik gitu ya, bahwa kritik ini kan sebenarnya dijamin dalam Oh. Undang-Undang Dasar 1945 sebenarnya. Kalau kita Mhm. bicara Indonesia ya Mas Agus ya, ya pasal 28 dan seterusnya, kebebasan berpendapat dan yang lain-lain. Cuman gitu ya, ketika kita bicara pada meme yang kebablasan ini kan mukulnya, isinya, kontennya itu kan lari tadi kata apa Mas Dr. Agus gitu ya, larinya ke permasalahan-permasalahan personal gitu ya. Hmm. Permasalahan personal yang kemudian diekspos, diulik gitu ya, tidak lagi bicara pada konteks apa yang dilakukan kan gitu ya, Iya, iya. kebijakan apa yang dilakukan. Dan bahkan sesungguhnya ada beberapa meme juga yang menawarkan sedikit solusi gitu ya untuk apa Mhm. yang kemudian dikritik itu gitu. Nah ini Mas Agus ya,
Nah ini ya yang kemudian kalau saya membaca ya Undang-Undang ITE, karena ini kan baru diatur dalam ruang Undang-Undang ITE sebenarnya ya. Oke, iya iya. Nah itu kan ada hate speech gitu ya, ngomongin tentang SARA apa segala macam, dan itu semuanya delik aduan sesungguhnya kan kayak gitu ya. Dan Iya. ini yang kemudian bagi kita semua menjadi PR besar gitu ya untuk melakukan digital media literate gitu ya, bahwa bagaimana positioning kritik dan positioning hujatan ini sesungguhnya, Mas Agus. Oke, Hmm. baik. Kita coba flashback ke belakang dulu nih, Kang Adi. Kalau misalnya sepengetahuan Kang Adi, ketika berbicara jumlah kuantitas meme yang diproduksi, ada nggak data bahwa mungkin Indonesia netizennya itu termasuk yang aktif, misalnya ya, berdasarkan data sumber tertentu, aktif dalam memproduksi yang namanya meme. Sepengetahuan Kang Adi seperti apa ini, Kang Adi? Ada nggak data yang menyebut misal seperti itu? Karena Saya, seperti yang pernah saya tahu, ada beberapa media yang menginformasikan bahwa terlepas dari meme, ketika Pilpres 2013, bahwa Indonesia itu netizennya termasuk netizen yang paling aktif dalam, khususnya di Twitter. Makanya kemudian menjadikan eh, perbincangan di Twitter pada saat saya melakukan penelitian itu menjadi salah satu yang pernah eh, mendapatkan rekor sebagai 3 terbesar mendapatkan retweet. Nah, jadi kan ini menggambarkan bahwa kondisi netizen kita sebetulnya sangat aktif untuk memproduksi pesan. Nah, betul. dalam konteks meme, ada nggak data yang menyebut Indonesia termasuk urutan keberapa mungkin? Sepengetahuan Eh, Kang Adi. ya sebenarnya kan gini ya, Mas Dokter ya. Indonesia ini kan pengguna internetnya kurang lebih 77% dari jumlah penduduk, kurang lebih 225 juta gitu ya. Iya, Nah, iya. cuman kan bagi saya ya, Mas Dokter gitu ya, ini akan sesuatu hal yang berbeda gitu ya. Kenapa kemudian sesuatu hal yang berbeda gitu ya? Pengguna Indonesia memang memang sangat aktif gitu ya di cyberspace. Tapi kemudian meme ini sesuatu hal yang unsur intelektualitasnya kan ada sebenarnya. Mm-mm. Jadi ini meme ini mengandung unsur intelektualitas kan kayak gitu ya. Kenapa saya bilang unsur intelektualitas? Karena memang yang membuat ini bukan orang yang kemudian sembarangan, karena harus paham ya Mm-mm. joke apa yang kemudian masuk pada ruang kritik itu. Nah, sehingga saya belum menemukan, ini tidak berbanding lurus dengan keaktifan orang Indonesia di cyberspace, Oke, dengan ya. apakah orang Indonesia ini banyak memproduksi meme, karena klasifikasinya gitu ya, bagi saya ini yang membuat meme ini taraf melek politiknya itu sudah baik ya, Mas Oke, Agus ya, ya. ya. Jadi saya belum punya data gitu ya tentang seberapa banyak sesungguhnya orang Indonesia ini memproduksi meme, karena ini hampir nanti kalau orang yang tidak paham ya Mas Agus ya. Jadi meme sama infografis ini kadang disamakan. Oke, iya benar-benar. Kan kayak gitu ya, itu akan disamakan gitu. Dan dua-duanya ini sesungguhnya ada unsur political science-nya sebenarnya gitu ya. Nah, sehingga pada konteks itu gitu, saya tidak mempunyai data seberapa banyak sih sesungguhnya gitu ya orang Indonesia yang memproduksi meme gitu ya, Iya. Mas Saya Dokter. menarik pernyataan Kang Adi tadi terkait bahwa memang saya sepakat tuh Kang Adi bahwa untuk membuat meme itu kan tidak sembarang orang karena dia tadi mesti memahami konteks, situasi Betul. politik, dan di sisi lain dia ada unsur humor, bagaimana Betul. memadukan itulah yang kemudian menjadi satu kejeniusan boleh dikatakan seperti itu. Karena kalau tanpa unsur itu mungkin tidak mungkin hadir meme yang kemudian bisa ditangkap oleh pesannya secara Betul. langsung dan isinya, substansinya juga satir begitu ya. Nah, Betul. sepengamatan Kang Adi dalam konteks
mengkritik pemerintah lewat meme yang berseliweran di cyberspace kita, kategori meme kita ini ada nggak? Kalau bisa dikategorikan tuh bagus, sangat bagus, atau seperti apa? Atau biasa misalnya seperti itu, Kang Adi? Ya kan ini kan saya beberapa kali ya melihat apa namanya meme yang kemudian berselancar lah di ruang Heeh. apa di cyberspace ya, Mas Dokter ya. Nah, artinya kalau kita bicara pada konteks meme gitu ya, ini kan satu tadi ya permasalahan ruang apa kognisi politik pembuat gitu. Ini kan akan Mhm. kelihatan pada berkorelasi pada pesannya kan kayak Ya. gitu ya. Berkorelasi pada konteks yang kemudian yang akan dikritik kan dan yang lain-lain gitu ya. Nah, artinya kalau kita bicara tingkatan sangat bagus, bagus bahkan yang jelek gitu ya. Nah, saya bilang yang satu dan kedua ini gitu ya, itu udah banyak Hmm. apa Mas Dokter gitu ya. Nah, yang ketiga itu yang sangat jelek itu gitu ya. Itu sesungguhnya dalam interpretasi saya itu bukan meme malah. Oh gitu. Ini ya betul. Jadi Hmm. kenapa saya bicara bukan meme? Karena pada konteks apa ya, pada konteks buku gitu ya, pada bahasa buku, meme itu mengharuskan adanya gagasan, pikiran kan kayak gitu ya, yang Hmm. kemudian dibungkus dengan medium tertentu tadi ya, apa namanya humor gitu ya, Hmm. dengan teks yang jelas apa segala macam, kritiknya jelas gitu ya. Nah yang ketiga ini malah saya mengklasifikasikan bukan meme malah, Oh ini gitu, adalah iya iya. hujatan gitu ya, hujatan yang kemudian apa namanya dimunculkan dan itu biasanya ngambil apa desain dari gambar yang berseliweran yang nomor 3 itu ya, Mas Agus ya, itu Hmm. hanya nyomot foto gitu ya, diedit misalkan kayak Joker kayak Wah, benar-benar. gitu ya, lalu misalkan ada tulisan sedikit gitu ya. Nah ini saya pikir yang nomor 3 ini saya tidak mengklasifikasikan itu adalah meme karena meme ini adalah produk tadi saya bilang produk apa orang yang kemudian sudah melek politik yang mempunyai apa kepedulian terhadap kondisi negara ini gitu ya, kondisi daerahnya gitu, bahwa kebijakan-kebijakan itu sesungguhnya harus clear untuk masyarakat dan ketika ada kebijakan yang kemudian melenceng orang-orang ini membuat meme yang kemudian mengingatkan gitu untuk warga bangsa bahwa ini loh ada kebijakan yang kemudian apa namanya tidak benar bahkan mengingatkannya itu kan tidak hanya pada konteks orang atau institusi yang kemudian membuat policy itu gitu kebijakan itu Oke. Mas Iya, Agus. baik. Kalau kita coba bandingkan nih, Kang. Kalau misalnya kritik itu dilakukan di ruang terbuka dalam pengertian Hmm, offline, ini betul. kan ada kerumunan massa yang harus dikerahkan, memobilisasi massa untuk menggedor ya, mengkritik satu kebijakan tertentu dalam satu titik spot tertentu begitu berkumpul. Nah, meme ini kan dia apa menggantungkan efektivitas dari kritiknya itu kalau meme itu kemudian viral, membesar dan kemudian didengar. Nah, Hmm, menurut Kang Adi dari kedua kategori tadi hmm, antara kritik dalam bentuk mobilisasi aksi massa di ruang offline dengan kritik melalui meme ya di ruang online ada nggak ukuran bahwa sebetulnya lebih efektif yang meme loh misalnya gitu karena bisa langsung kita forward bisa langsung kita hmm, mention ke si hmm. pengambil kebijakan misalnya. Mungkin pendapat Kang Adi gimana ini Kang Adi? Ya kan ada beberapa kategori ya Hmm, apa Mas Dokter Agus ya. Jadi yang pertama kategori yang pertama sebaran tadi gitu ya. hmm, Jadi kalau saya pernah membaca buku gitu ya tentang how to media sosial in Britain gitu ya bahwa ada yang kemudian namanya kenapa kemudian media sosial ini dipakai gitu ya untuk
coba menyebarkan pesan politik. Paling tidak ada dua hal, Mm-mm. Mas Agus gitu ya. Yang pertama, ini masalah demokratisasi akses, Iya. demokratis akses. Jadi semua orang kapanpun gitu ya, 7 kali 24 jam gitu ya bisa mengakses internet, bahkan media sosial dan semacamnya gitu ya. Dan kemungkinan pesan itu nyampe ke orang gitu ya, itu kan sangat tinggi ketika orang itu karena algoritma itu bekerja karena orang itu misalkan apa namanya suka terhadap permasalahan-permasalahan masalah politik. Ambil contoh misalkan salah satu akun apa namanya di Instagram gitu ya, Mm-mm. yang kemudian sering memproduksi meme itu kan ribuan ya, Mas Agus ya. Mm-mm. Nah, kalau kita ambil apa logika algoritma gitu ya, taruhlah misalkan followersnya itu 5.000, kita ambil misalkan logika algoritma minimal 15% gitu ya, atau sorry 20% gitu ya dari apa followers itu kan melihat Iya. postingan bahkan lebih gitu ya. Kalau Mm-mm. misalkan logika algoritma yang kemudian diciptakan oleh apa namanya Instagram yang hari ini kemudian basisnya itu memakai reel gitu ya, lebih banyak yang melihat gitu ya, atau bahkan di apa di uploadnya itu misal gitu ya dimodifikasi lewat TikTok gitu ya, Iya, Mas iya. Agus ya, ini kan sebaran pesannya ini kan banyak yang melihat dan kemungkinan banyak yang membaca karena demokratisasi akses tadi gitu ya, semua orang Iya. gitu dimanapun kapanpun gitu ya bisa mengakses internet, bisa mengakses media sosial gitu. Nah, yang kedua gitu ya, ini bicaranya pada direct ya, menyampaikan aspirasi pesan politik pada taruhlah wujud wujud toolsnya, mediumnya itu adalah demonstrasi kan kayak gitu ya. Mm-mm. Nah, permasalahan demonstrasi ini kan kalau kita bicara sebaran gitu ya, sebaran pesannya ini kan lebih sedikit. Nah, Benar, tapi benar. kemudian apa yang kemudian misalkan menjadi demonstrasi itu tidak bisa kemudian ditinggalkan sesungguhnya. Mm-mm. Karena ini adalah bagian dari kritik gitu ya, kawan-kawan yang apa namanya care terhadap permasalahan-permasalahan politik dengan direct. Dan wujud demonstrasi itu kan endingnya bisa hearing dan yang lain-lain, bisa Iya. langsung didengar oleh jantungnya, apa namanya ngalirnya itu kan langsung ke jantungnya ya, Mm-mm. apa namanya Mas Dr. Agus gitu ya. Lalu misalkan kalau ada chaos itu pasti terekspos di apa namanya media mainstream maupun media online yang berbasiskan internet. Jadi kalau kita bicara efektivitas gitu, kalau kita ngomong tentang case di beberapa negara ya, Mas Mm-mm. Agus Punten ini dalam perspektif politik apa the political function of media gitu ya, yang kemudian ini melihat pada aspek bahwa bagaimana media, seluruh media mampu untuk memobilisasi gitu ya, mampu untuk melakukan agenda setting, Mm-mm. bahkan mampu untuk apa menolak ya, melegitimasi rezim atau mendelegitimasi rezim gitu ya. Kita lihat case misalkan Arab Spring Iya. 2012 misalkan di Mesir ya, Mesir, iya, iya. Mas Agus ya, itu kan konsolidasi mobilisasinya itu kan lewat Twitter gitu ya, Benar, dan iya. efektif gitu. Iya, iya, Nah iya. endingnya itu kan mobilisasi di Twitter itu endingnya itu konsolidasi di Twitter, mobilisasi di Twitter, endingnya itu turun ke jalan kan kayak gitu ya. Oke. Nah sebenarnya keefektifan ini kan bisa dilihatnya dari beberapa konteks sih sesungguhnya. Tapi Iya. menurut hemat saya gitu, dua-duanya bisa dipakai gitu ya. Dan kemudian dalam ruang keindonesiaan ya, Mas Agus ya gitu ya. Ini diperlukan memang untuk mengkritik sesuatu gitu ya. Harus menggunakan hybrid ya, media sistem sesungguhnya. Mm-mm. Ini demonstrasi jalan gitu ya, dengan skup yang lebih kecil yang masuk langsung ke jantung gitu. Dan meme ini bagian dari konsolidasi, bagian dari bahwa bagaimana kita gitu ya, bahwa bagaimana pembuat
menyampaikan pesan supaya halayak yang lebih banyak dan lebih jauh melihat kritik-kritik itu sesungguhnya. Jadi bisa ditangkap bahwa efektivitas antara meme dengan gerakan aksi massa secara langsung sebetulnya adalah punya keterkaitan ya ini Kang Adi Betul, ya, bahwa betul, efektivitasnya ketika meme mampu dijadikan sebagai saluran untuk mengkonsolidasi, maka mhm, bentuk gerakan nyatanya ada di dunia nyata dalam upaya betul, menekan atau betul, mempresur begitu Kang Adi ya. Nah, betul. kalau misalkan kita berbicara meme dari sisi kita sebagai publik, Mhm, kalau kita ini anggap sebagai satu pesan yang kemudian satir bisa mengkritik, kalau dari sisi pemerintah nih Kang Adi, mhm, mungkinkah bahwa pemerintah pun dimungkinkan untuk memproduksi meme dalam upaya memberi kesadaran kepada publik masyarakat, misalnya eh, pajak motor yang banyak nunggak di satu wilayah tertentu mhm, oleh dispendanya, ya udah kita buat meme aja misalnya untuk mhm, memberikan kesadaran kepada publik. Karena kan logikanya seringkali meme itu dilekatkan sekedar untuk mengkritik. Nah, kenapa kemudian dari sisi pemerintah logika itu nggak dibalik bahwa untuk memberi kesadaran misalnya. Apakah memang meme peruntukannya hanya untuk mengkritik atau bisa juga dibalik dengan menggunakan meme kita membangun kesadaran publik misalnya dari perspektif pemerintah nih. Menurut Kang Dr. Adi gimana nih? Ya, sebenarnya kan gini ya, kalau kalau kita melihat bahwa esensi meme ini kan sesungguhnya tidak hanya kritik sebenarnya. Hmm. Jadi yang saya ketahui ya, Hmm? apa namanya Mas Agus ya, kan bentuk gagasan gitu ya, bentuk pemikiran yang kemudian ini kan memberikan informasi gitu ya, dan kemudian disebarkan di media baru atau new media. Jadi saya ingat ketika apa namanya perkembangan teknologi ini kan kita kita semua tidak bisa menolak itu gitu ya. Hmm. Ini satu keniscayaan dan siapapun harus menyesuaikan akhirnya kan kayak gitu ya. Termasuk misalkan kenapa sih kemudian pemerintah mengeluarkan pesan itu terlalu kaku Benar, iya. kan kayak gitu ya. Kenapa pemerintah mengeluarkan mensosialisasikan atau memberikan informasi itu seolah-olah untuk dirinya yang generasi generasi yang kemudian punten Hmm. ya Mas Dokter ya generasi beliau-beliau ini. Sedangkan yang harus dicerahkan itu kan ada generasi yang kemudian tadi yang saya bilang gitu ya, hari ini kita menghadapi bonus demografi gitu ya. enam Benar. puluh lima persen penduduk Indonesia itu kan di kalangan generasi milenial dan generasi Z gitu ya. Ini kan yang kemudian harus disadarkan. Nah, artinya bahwa dalam konteks itu gitu ya, kita sudah tahu, riset banyak kan kayak gitu ya, bahwa bagaimana informasi politik ini harus disampaikan. Nah, akhirnya konklusinya saya sepakat gitu ya sama Mas Dokter gitu ya bahwa pemerintah harus dong menyesuaikan dengan Hmm. perkembangan peradaban ini, tidak kemudian pemerintah ini hanya melihatnya bahwa pesan-pesan yang kemudian disampaikan gitu ya, baik itu kebijakan atau apapun itu gitu, itu harus melihat juga audiensnya siapa dan seperti apa. Saya pikir meme ini adalah bentuk bagian dari untuk bagaimana orang mempermudah gitu ya, karena struktur gitu ya, pesan gitu ya, dibarengi dengan joke gitu, Hmm. bahkan dibarengi dengan penghalusan-penghalusan ini ya efektif gitu ya untuk disebarkan dalam konteks segmen-segmen tertentu tadi Iya. Mas Agus di samping Berarti gitu ya. memungkinkan gitu Kang ya bahwa meme sebagai instrumen atau tools dia bukan hanya digunakan untuk mengkritik. Kalau pemerintah menganggap ini bisa efektif, kenapa tidak kemudian produksi dari meme ini juga diperbolehkan atau digunakan oleh instansi pemerintah untuk membangun kesadaran atau membangun satu kebijakan agar kebijakan itu bisa diterima publik khususnya
halayak muda tadi gitu Kang ya. Saya sepakat itu, Iya, dan memang itu mhm, harus dilakukan, tidak hanya infografis gitu ya yang kemudian benar dikeluarkan gitu ya. ya, oleh institusi pemerintah ini gitu ya. Tapi kan kemudian konstruksinya jangan kemudian dikonstruksi bahwa kebijakan itu sesuatu yang mengerikan dan harus disampaikan serius gitu. Atau Hari ini kaku tadi seperti Kang Adi betul, bilang ya. Benar, hari ini bukan zamannya seperti itu kan sebenarnya. benar. Berarti ini ada peluang nih Kang, bagaimana kemudian kita mendorong ya, mungkin bisa Betul, diawali dari KPID ini Kang, untuk membuat meme-meme yang kemudian menarik, berisi kebijakan yang kemudian mengarahkan atau memberi betul. kesadaran seperti itu. Atau sudah dilakukan nih Kang, Kang Adi? Kita ada beberapa sih ya, di Hmm. akun Instagram itu ada beberapa, cuman memang karena produksinya itu agak lumayan rigid ya, Mas Iya Dokter benar. ya. Jadi bikin meme itu kan sebenarnya idenya harus ada, gambarnya apa, joke-nya apa gitu ya. Iya, Yang akhirnya apa namanya, ini butuh keahlian khusus sesungguhnya kalau bagi saya gitu ya membuat meme ini gitu. Nah akhirnya iya, mungkin itu juga gitu ya yang kemudian terkendala. Cuma kan dalam institusi pemerintah hari ini gitu ya, apa namanya, sumber daya manusia kan banyak gitu ya. Orang-orang yang ahli untuk membuat itu kan banyak. Yang iya, penting kan bahwa isi dari meme itu adalah kebijakan yang kemudian harus diinformasikan dan yang lain-lain. Kalau KPID Provinsi Jawa Barat memang belum ya, apa namanya, sepenuhnya apa membuat itu, Mas Dokter. oke. Terkait dengan kalau pengawasan tadi kan sudah disinggung oleh Kang Adi bahwa Hmm. salah satu penyebab mungkin ya kalau menurut saya karena memang regulasi yang mengatur tentang sirkulasi pesan, apakah dalam bentuk meme, teks, audiovisual di Betul. dunia maya atau cyberspace ini yang kita belum punya instrumen regulasinya sehingga kemudian membludaklah ini Betul. sehingga macam-macam lah isinya. Bukan Hmm. hanya mengkritik kebijakan tapi juga mengkritik secara personal dari orang yang kemudian mengambil kebijakan tersebut. Nah, menurut Kang Adi sendiri sudah diperlukah kita saat ini untuk membuat satu regulasi yang memang bisa mengatur selain Undang-Undang ITE tadi untuk mengatur konten-konten apakah dia penyiaran ataukah melalui misalnya platform YouTube atau teks dan gambar seperti meme ini. Menurut Kang Adi gimana ini Kang Adi? Ya, Mas Dokter, ini kan sebenarnya bagian dari apa namanya, wacana yang kemudian dikumandangkan di dunia sebenarnya ya. Hmm, Oh, bagaimana ini kan masuknya pada bahwa bagaimana kekuatan cyber satu institusi negara gitu ya, dalam satu negara gitu ya. Eh, Pertama Tiongkok kan kayak gitu ya, hmm, yang saya tahu gitu ya bahwa pembatasan-pembatasan tanda kutip ya, apa namanya Mas Dokter ya, pembatasan-pembatasan melalui regulasi itu bahkan Tiongkok mempunyai sistem internal sendiri tuh gitu ya untuk apa coba memfilter gitu ya. Masyarakat hmm, Tiongkok apa namanya tidak kemudian terbuka untuk mengakses gitu ya rezim global gitu. Maksudnya saya bilang rezim global melalui Google misalkan Google, ya, ya. melalui internet. Nah, sekarang lagi dibahas di Aussie tuh, Mas Dokter, di Hmm, Australia gitu ya, untuk coba bahwa bagaimana melakukan pembatasan-pembatasan itu gitu. Nah, bahwa bagaimana di Indonesia gitu ya. Ini kan sesungguhnya sangat mengkhawatirkan bagi saya gitu ya. Mengkhawatirkannya kenapa gitu ya. Disrupsi teknologi dan disrupsi informasi ini bisa bisa kemudian menjadi apa, keuntungan, bisa menjadi tantangan, bahkan bisa merusak apa namanya, kondisi tidak hanya ngomong tentang pengguna media sosial, tapi kita ngomong lebih luas merusak apa? Merusak value gitu ya, hmm, tatanan nilai yang ada di negara ini gitu ya, karena banyaknya informasi dan negara belum hadir di situ. hmm, Saya bilang negara belum hadir kan, negara hadir melalui Undang-Undang ITE dan itu pun diindikasikan
gitu ya. Ini banyak yang harus direvisi gitu ya. Bahkan apa namanya undang-undang ITE ini kan banyak bolong-bolongnya dan itu delik aduan. Nah bagi saya ya Mas Doktor gitu ya, eh, yang kemudian melihatnya itu apa tidak hanya ngomong tentang akses demokratisasi akses tadi, tapi kemudian demokratisasi konten pun harus dilihat. Hmm. Begitu banyak konten yang kemudian kita konsumsi gitu ya, begitu banyak informasi yang kita konsumsi dan akhirnya bahwa ketika KPID Provinsi Jawa Barat taruhlah didatangi Balitbang DPR RI untuk mendiskusikan tentang regulasi ini gitu ya, Hmm. tentang regulasi yang OTT yang berbasiskan internet termasuk misalkan apa namanya TV-TV yang berbasiskan internet, kita bilang bahwa negara harus hadir di situ, bukan untuk Ya, membatasi gagasan pemikiran rakyatnya, no, tidak, silakan gitu ya. iya, iya. Karena itu dijamin melalui Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 tadi gitu ya. Tapi kemudian negara harus hadir untuk coba memprotek bahwa bagaimana disrupsi informasi ini gitu ya, yang kemudian dikonsumsi oleh seluruh anak-anak bangsa gitu ya, bahkan anak kecil pun mengkonsumsi Hmm. hari ini gitu, maka negara harus hadir dan apa yang kemudian harus dibatasi kan kayak gitu ya. Iya. Ini kan kita bicara pada konteks artificial intelligence akhirnya Mas Hmm. Dokter gitu ya. Bahwa bagaimana negara mempunyai perangkat yang kemudian misalkan bisa apa Kementerian Komunikasi dan Informatika misalkan dikasih kewenangan untuk men-take down apa namanya IP address, bukan Hmm. men-take down websitenya tapi men-take down IP IP address-nya ya. address-nya Hmm. misalkan, karena satu IP address itu kan beribu-ribu akun kan kayak gitu ya. Hmm. Nah ini yang kemudian kita harus pikirkan bersama gitu ya, bahwa cyberspace ini adalah medan baru gitu, bahkan mengancam apa national security dalam kajian cyber power dan cyber security sebenarnya, Mas Iya. Dokter. Saya sepakat dengan pemikiran Kang Adi bahwa sebetulnya eh, kita dengan penetrasi pengguna internet yang besar yang disampaikan Kang Adi tadi, bahwasanya ini ada data, karena meme ini kan sebetulnya juga data ya, yang kemudian Betul, ketika diproduksi dia terarsip ke dalam satu algoritma artificial intelligence betul, bekerja di belakang layarnya yang kemudian menyebabkan dengan jumlah penduduk kita pengguna internet yang 77% tadi, ketika dia memproduksi pesan dan pesan itu beragam, sebetulnya ini adalah satu bentuk proteksi ketika kita meregulasi bahwa harus ada kedaulatan data di situ, gitu kan? betul, Karena kalau betul, tanpa itu yang memanfaatkan data kita siapa? Perusahaan betul, multinasional, kemudian betul, negara-negara adik kuasa yang bisa memetakan bukan hanya psikologis, tapi juga emosi, bahkan ekonomi dan betul. politis. Nah karena itulah kemudian saya sepakat Kang Adi dalam kapasitas Kang Adi sebagai pejabat publik, sebagai ketua KPID untuk mendorong bahwa regulasi terkait dengan apa sirkulasi pesan yang ada di dunia maya bukan untuk membatasi ekspresi, tapi membatasi kedaulatan data kita agar tidak digunakan oleh negara lain atau perusahaan multinasional yang lain. Nah, karena itulah kemudian harapan saya ya dalam konteks saya sebagai publik, saya sepakat harus ada pemahaman bersama bahwa tidak serta otomatis regulasi di dunia maya itu sebetulnya eh, apa, membungkus atau mematikan yang namanya demokrasi. Karena kan seperti kita tahu sudah disinggung oleh Kang Adi tadi bagaimana Tiongkok yang sangat protektif terhadap data warganya bahkan kemudian menjadi produsen bukan hanya Betul, konsumen. Kalau kita kan terbalik nih, hanya betul, konsumen medsos betul, sementara tidak pernah memproduksi medsos, tapi betul, produksi pesan terus begitu kan. Sementara pesan tadi punya konsekuensi ketika diolah, dipetakan, dia bisa dibaca sebagai sesuatu data yang berguna. Mungkin seperti itu betul, Kang, termasuk dalam meme ini.
karena waktu kita tinggal 10 menit lagi Kang Adi ya, jadi ini menarik sebetulnya, tapi karena dibatasi oleh Pak Arif ini sebagai Siap. ini laboran di laboratorium kami, maka saya harus taat nih Kang Adi. Jadi closing statementnya Kang Adi kira-kira seperti apa terkait dengan tren mengkritik pemerintah melalui meme? Silakan kalau mau dikaitkan juga dengan kebijakan regulasi yang ada atau yang akan didorong misalnya. Ya, Monggo Kang Adi, ya. yang pertama bahwa meme ini adalah bagian dari masyarakat untuk menumpahkan ide gagasan kritiknya terhadap pemerintah yang kemudian saya pikir ini bagus ya, baik dan produksi-produksi meme untuk membangun gitu ya negara ini ya saya pikir ini harus didukung juga. Kritik ya, Mas Dokter ya, bukan hujatan gitu. Iya. Yang kedua, negara harus hadir dalam cyberspace, dalam ruang publik sehingga kita ancaman yang kemudian yang sedang kita hadapi gitu ya, dengan kondisi global seperti ini gitu ya, maka ancaman di ruang cyber itu bukan hal yang remeh-temeh, ancaman yang sangat nyata yang bisa memecah belah Hmm. ya negara bangsa ini dengan hoax apa segala macam. Seperti itu, Mas Dokter. Oke, baik, makasih Kang Adi yang Ya, sudah, terima kasih banyak kami dari jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Bengkulu atas berbagai sharing ya pengetahuan Kang Adi terkait bagaimana tren mengkritik pemerintah melalui meme. Baik, saya selaku host dengan ini ya, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kemudian kami sampaikan ada yang salah. Baik, demikian, terima kasih Kang Adi. Sampai jumpa lagi mungkin di lain kesempatan ketika terima ada kasih. eh, ruang bagi kami untuk bisa mengundang Kang Adi apabila Kang Adi ada waktu, ya bukan Ya. hanya pada podcast. Mudah-mudahan bisa hadir suatu saat ke Bengkulu. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. Sivitas Akademika FISIP Universitas Bengkulu. Makasih Kang Adi. Ya, matur nuwun, makasih. Ya, bagaimana? Oke, sudah. Baik. Jadi udah nggak live lagi. Jadi